Angin laut membawa aroma garam dan badai. Genderang perang menggema di pelabuhan Canggu, tempat Majapahit memulai gerakan terbesarnya. Para prajurit berdiri tegang, tak tahu apakah mereka akan kembali sebagai pahlawan atau tinggal sebagai nama yang terlupakan. Di ujung barisan itu, seorang pemuda dengan mata setegas karang menatap ke depan. Gajah Mada. Inilah hari yang akan mengubah nasibnya dan kelak mengubah nasib seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Singgasana Doc kembali. Salam hormat untuk para penjelajah sejarah Nusantara. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rizki yang luas, dan hari yang penuh keberkahan. Sebelum kita mulai perjalanan epik ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Dukungan kalian membuat channel ini terus hidup dan berkembang untuk menghadirkan sejarah Nusantara dengan cara yang paling sinematik. Langit Majapahit pagi itu tampak seperti kanvas raksasa yang baru saja disapu warna keemasan. Udara belum benar-benar hangat, tetapi ada desahan pelan dari angin timur yang membawa aroma jauh dari lautan, seakan menyampaikan kabar yang belum dimengerti manusia. Di kejauhan, suara pasar mulai bangkit, suara pedagang membuka warung, suara roda gerobak melintasi tanah, suara anak-anak berlari membawa tempayan. Tetapi di pusat keraton, suasana tidak seramai biasanya. Ada semacam tekanan yang menahan langkah orang-orang, semacam bisikan tak kasat mata, bahwa sesuatu yang besar sedang diam-diam bergerak. Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi berdiri di teras Balairung, memandang pelataran istana yang luas di bawahnya. Matahari baru saja bangkit, tetapi sinarnya seperti menahan diri di balik awan tipis, menyisakan bayangan panjang yang meluncur dari pilar-pilar tinggi Balairung. Angin pagi menepi lembut ke kain sang ratu, mengibaskan tepiannya. Dalam beberapa detik, ia hanya membiarkan dirinya merasakan itu. Hembusan halus yang sejak tadi pagi seolah membawa pesan. Ia tak mengerti kata-katanya, tetapi ia mengerti maknanya. Ia sudah cukup lama menjadi seorang pemimpin untuk memahami tanda-tanda alam yang samar, tanda-tanda yang biasa ia rasakan sebelum Majapahit memasuki masa-masa genting. Ada kegelisahan, bukan ketakutan, tetapi kedatangan sesuatu. Tribuwana menundukkan kepala sedikit, bukan untuk berdoa, bukan pula untuk tunduk pada rasa takut. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Beberapa hari terakhir, berbagai laporan datang dan pergi tanpa henti. Informasi dari Bali, kabar dari Madura, laporan perdagangan dari Trowulan, dan keluh kesah dari para pejabat yang merasa posisinya terancam oleh perubahan yang ia lakukan. Tetapi satu laporan menonjol sejak pekan terakhir, tanda-tanda bahwa Bali semakin keras menolak hubungan fasal dengan Majapahit. Ia tahu, lambat atau cepat, Majapahit harus mengambil keputusan besar. Suara langkah seseorang muncul dari balik pilar. Pelan, tidak tergesa, tetapi tegas. Tidak semua prajurit atau pejabat berjalan seperti itu, seolah setiap langkah memiliki tujuan yang sangat pasti. Tanpa melihat pun, Tribuwana tahu siapa yang datang. Gajah Mada menghentikan langkahnya beberapa meter di belakang sang ratu. "Duh Ratu, perkenankan hamba melaporkan sesuatu." Tribuwana menoleh, hanya sedikit. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. "Kau selalu bangun lebih cepat dari semua panglima, Mada, bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik." "Hamba tak bisa tidur, Paduka," jawab Gajah Mada dengan suara pelan tetapi penuh kendali. "Banyak yang harus dipersiapkan, dan Bali tampaknya tidak memberi kita banyak waktu." Tribuwana mengangkat alisnya. "Katakan, apa yang membuatmu gelisah kali ini?" Gajah Mada maju selangkah, tetapi tetap menjaga jarak hormat. "Utusan intel kita dari perairan Bali kembali tadi malam.
Mereka melaporkan bahwa pasukan Bali sudah mulai memperkuat pantai bagian timur dan selatan. Mereka tampaknya telah mendengar bahwa kebangkitan Majapahit bukan sekedar rumor. Ratu menatapnya beberapa detik tanpa bicara. Dan kau merasa ini tanda bahwa mereka menantang kita? Tidak hanya menantang Paduka, kata Gajah Mada. Mereka bersiap. Keheningan turun seperti kabut tipis. Tribuwana memunggungi Gajah Mada lagi, memandang luasnya Majapahit dari kejauhan. Rumah-rumah beratap daun, sungai-sungai kecil yang membelah pemukiman, ladang-ladang yang mulai hijau, dan di ujung sana, garis hutan yang menyembunyikan segala misteri tanah Jawa. Di balik semua itu, Majapahit berdiri sebagai kerajaan yang masih memulihkan diri setelah guncangan yang tak kecil, pemberontakan Rakuti. Tribuwana mengingatnya dengan jelas. Ingatan itu datang seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Istana terbakar, pejabat-pejabat melarikan diri, rakyat ketakutan, dan pasukan Bayangkara yang bergerak diam-diam menyelamatkannya. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu pemuda yang berdiri tegak, memegang tombak dengan tangan yang tak gentar. Gajah Mada. Kadang, Tribuwana bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia menemukan pemuda itu, ataukah pemuda itu yang muncul tepat ketika Majapahit membutuhkannya? Ia belum menemukan jawabannya sampai sekarang. Suara angin berdesir lagi, membawa bisikan lembut yang entah dari mana asalnya. Tanda kecil, tetapi cukup terasa. Bali adalah saudara, ucap Tribuwana pelan, bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada dirinya sendiri. Namun, saudara yang lama tak pulang. Jika mereka memilih menjauh, apakah kita harus memanggil atau menjemput? Gajah Mada menunduk hormat. Paduka, Majapahit tak bisa menunjukkan kelemahan. Dunia memandang kita, samudera memandang kita, bahkan pulau-pulau yang jauh di timur mendengar nama kita. Jika Bali menjauh, yang lain akan mengikuti. Tribuwana menatapnya dalam-dalam. Dan kau yakin peperangan adalah satu-satunya jalan? Tidak, Paduka, tetapi Majapahit harus menunjukkan tekadnya. Jika kita hanya menunggu, mereka akan datang dengan senjata. Jika kita bergerak lebih dulu, setidaknya arah permainan ada di tangan kita. Tribuwana menghela nafas panjang. Kata-kata itu masuk akal, sangat masuk akal. Tetapi keputusan ini bukan hanya tentang strategi. Ini tentang sejarah, tentang legitimasi, tentang nama kerajaan Majapahit yang sudah mulai didengar kembali setelah masa kelam. Dan lebih dari itu, ini tentang sumpah yang ia dengar sendiri dari mulut Gajah Mada. Saya tidak akan makan palapa sebelum Majapahit menyatukan Nusantara. Sumpah yang mengguncangkan para bangsawan, sumpah yang dianggap terlalu besar, terlalu gila, terlalu ambisius, tetapi sumpah yang membuat Gajah Mada berdiri sebagai seseorang yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Angin kembali menghembus, kali ini lebih tegas, membuat rambut Tribuwana berkibar sedikit. Ia menutup mata sesaat. Firasat itu semakin kuat. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, dan ia tahu waktu untuk menunda sudah habis. Namun sebelum ia menjawab, suara langkah lain muncul dari arah barat Balairung. Lebih berat, lebih tua, tetapi tetap membawa wibawa seorang pejabat tinggi. Arya Tadah, Mahapatih Majapahit yang dihormati banyak pihak, muncul dengan wajah serius. "Duh, Ratu," katanya sambil memberi hormat dalam. "Mohon maaf mengganggu pagi Paduka, tetapi ada kabar yang tidak bisa menunggu." Tribuwana mempersilahkan ia mendekat. Arya Tadah menatap Gajah Mada sejenak, lalu berbicara. "Utusan dari Bali yang kita kirim 2 bulan lalu tidak kembali." Tribuwana mengerutkan dahi. "Tidak kembali? Atau tidak diizinkan kembali?" "Kami tidak bisa memastikan, Paduka," jawab Arya Tadah. "Tetapi menurut kabar angin dari pedagang pelaut, terjadi ketegangan di pesisir Bali. Mereka menduga utusan Majapahit ditahan oleh pihak Istana Bali." Gajah Mada mengepalkan tangan perlahan, tetapi tetap diam. Tribuwana merasakan dadanya mengeras. Ini bukan sekedar penolakan,
Ini penghinaan diplomatik. Dalam dunia kerajaan, menahan utusan adalah sinyal jelas bahwa hubungan telah memburuk. Kabarkan semuanya dengan jelas, Mahapati, perintahnya. Aryatadah mengangguk pelan. Pasukan Bali yang menjaga pesisir tampaknya diperkuat, terutama di daerah Ularan dan Kuta. Mereka membangun barikade kayu dan menambah jumlah penjaga. Beberapa kapal dagang yang biasa singgah juga melaporkan bahwa pelabuhan mereka kini mengharuskan pemeriksaan ketat untuk setiap pedagang luar. Berarti mereka sudah siap, kata Gajah Mada. Aryatadah menatapnya. Atau sedang menunggu kita bergerak. Tribuwana melangkah beberapa langkah ke depan, menjauhi dua orang yang paling ia percayai di Majapahit ini. Pikirannya berputar cepat. Bali memang bukan kerajaan besar seperti Sunda atau Melayu. Tetapi wilayah itu strategis, kaya budaya, kuat dalam tradisi, dan memiliki panglima-panglima tangguh yang terbiasa bertarung di hutan dan medan berbukit. Menaklukkan Bali bukan urusan mudah. Menundukkan hati rakyatnya jauh lebih sulit daripada meraih kemenangan di medan perang. Namun, jika Majapahit tidak bertindak, maka pengaruhnya akan melemah. Dan semua kejayaan yang mulai ia bangun kembali bisa runtuh seperti pasir yang terkena ombak. Angin kembali berhembus, kali ini lebih hangat, seperti sentuhan lembut yang menenangkan. Dalam hati, Tribuwana merasakan sesuatu, firasat bahwa arah ini sudah digariskan jauh sebelum pagi ini. Ia menoleh kepada kedua orang itu. Aku ingin rapat dengan seluruh panglima dan pejabat utama siang ini. Kita perlu membahas langkah Majapahit berikutnya. Gajah Mada menunduk. Baik, Paduka. Aryatadah juga memberi hormat. Hamba akan mempersiapkannya. Tribuwana menatap keduanya. Dan kalian berdua, aku ingin kalian mempersiapkan dua rencana. Rencana damai dan rencana perang. Keduanya membungkuk. Daulat, Paduka. Ketika mereka pergi, Tribuwana berdiri seorang diri di teras Balairung. Cahaya matahari mulai muncul penuh dari balik awan, memantulkan kilau keemasan di seluruh halaman keraton. Ia menatapnya lama, seolah bertanya pada langit apakah ini keputusan yang benar. Angin tidak lagi berbisik, tetapi rasa di dadanya berkata cukup jelas. Majapahit sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Angin malam menyapu halaman dalam istana Majapahit, membawa aroma asap damar dan bunga kenanga dari taman-taman ratu. Cahaya obor berkedip-kedip pada dinding merah bata, memantulkan siluet para penjaga yang berpatroli. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah bumi sendiri menahan nafas, menunggu keputusan yang akan memengaruhi arah kerajaan. Di tengah kompleks keputren yang sunyi, Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi duduk sendirian di balai pavilion marmer, ditemani kerlip bintang-bintang yang berjatuhan di permukaan kolam teratai. Jubah tipisnya berkibar pelan, dan rambut hitamnya yang digelung tinggi tampak bagai mahkota alam. Di hadapannya, meja batu dipenuhi gulungan laporan dari Bali, laporan yang sama yang selama berminggu-minggu terus datang dengan isi yang tak pernah menenangkan. Dan malam itu, laporan terbaru justru lebih membebani. Serangan mendadak, 4 kapal dagang dibakar, awik-awik Bali menolak tunduk pada Majapahit, Blabatuh dan Pejeng mulai mengumpulkan bala. Tribuwana meremas gulungan itu, lalu meletakkannya perlahan. Meski wajahnya tetap tenang, matanya memancarkan badai dalam diam. Selama ini, Majapahit tidak pernah gentar pada gelora dari tanah Bali. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Ada kekacauan yang lebih tajam daripada sekedar pemberontakan kecil. Sesuatu yang terasa seperti tangan tak terlihat yang mengobarkan perang dari balik kabut. Ia menarik nafas panjang. Bali tidak sekedar membangkang, mereka sedang menantang. Kalimat itu tidak ia ucapkan keras-keras, tapi gema batinnya terasa memenuhi seluruh pavilion. Dari kejauhan, suara gong lembut terdengar, tanda bahwa seseorang mendekat. Langkah kaki teratur memecah kesunyian. Dalam beberapa detik, sosok tinggi berkotak bahu muncul dari balik lorong. Mantelnya mengibarkan aroma kayu cendana dan angin malam dari luar,
tanda bahwa ia baru saja memeriksa benteng luar. Itu adalah Gajah Mada. Wajahnya keras, tatapannya tajam seperti tebasan keris. Namun air mukanya tetap menunjukkan hormat ketika ia menundukkan kepala di hadapan sang ratu. "Paduka," ucapnya pelan. "Duduklah, Gajah Mada." Tribuana memberi isyarat. "Kau datang membawa kabar, bukan?" Ia mengangguk. Pasukan inti sudah berkumpul. Bahayangkara dan prajurit laut telah siap bergerak kapanpun Paduka perintahkan. Pelabuhan Canggu siap menjadi pangkalan keberangkatan. Semua sesuai yang diharapkan? Gajah Mada ragu sejenak sebelum menjawab. "Semua, kecuali satu." Tribuana mengangkat alis. "Teruskan." Para pejabat keraton masih terpecah pandangannya. Sebagian menganggap Bali hanya masalah kecil yang tidak perlu dihadapi dengan kekuatan sebesar ini. Mereka khawatir Paduka membuang tenaga kerajaan terlalu jauh, terlalu cepat. Tribuana tersenyum samar, senyum getir, bukan kagum. "Kekhawatiran atau ketakutan?" "Menurutku," jawab Gajah Mada, "ketakutan." Ratu itu berdiri, melangkah mendekati pinggir kolam. Bayangan terata yang bergoyang memantulkan gelombang cahaya di wajahnya. Berapa kali kita harus menenangkan mereka? Gumamnya. Setiap kali Majapahit bergerak, mereka mencari dalih untuk tinggal diam. Gajah Mada menunduk hormat, tapi memandang ratu melalui sudut mata. Mereka bukan menentang Paduka. Mereka hanya belum melihat besarnya ancaman. Tribuana membalikkan badan. "Dan kau sudah melihat?" "Juga awal." Jawabannya tegas, tanpa ragu. "Katakan padaku," ucap Tribuana. "Mengapa kau begitu yakin?" Gajah Mada menatap langsung ke mata sang ratu. Sesuatu yang hanya berani ia lakukan ketika ratu memintanya menjadi jujur. "Karena Bali bukan lagi tanah kecil yang memantulkan kejayaan lama," katanya perlahan. "Mereka kini memiliki kekuatan baru. Entah pemimpin baru, semangat baru, atau sesuatu yang mereka sembunyikan." Tribuana mengamati wajah Mahapatih itu lebih lama. "Apakah kau merasakan sesuatu, Gajah Mada?" Ia menarik napas panjang, seolah menimbang-nimbang kata-kata yang boleh ia keluarkan. "Ada firasat," ucapnya akhirnya. "Angin timur membawa tanda yang tidak biasa. Beberapa pelaut kita merasa kapal mereka seakan ditolak ombak ketika mendekati pantai selatan Bali. Dan para pendeta di Brahmasala melaporkan mimpi-mimpi ganjil. Mimpi akan umat yang berkumpul di pesisir. Mata mereka menyala seperti bara." Tribuana terdiam. Firasat, mimpi ganjil, angin yang berubah arah. Ia tidak sepenuhnya percaya pada mistis, tapi ia tidak pernah menutup mata terhadap pertanda. Majapahit hidup bukan hanya dari logika perang, tapi juga dari intuisi Nusantara yang tua, yang sudah ada sebelum tulisan dan hukum. "Bagaimana menurutmu langkah terbaik?" tanya sang ratu. "Kerahkan kekuatan penuh." "Penuh." Gajah Mada menegakkan tubuh. "Kita kirim pasukan terbaik, tapi lebih dari itu, kita kirim pesan pada seluruh Nusantara bahwa Majapahit tidak akan membiarkan api kecil menjadi badai." Tribuana meneliti rautnya, lalu tersenyum samar. Kali ini senyum penuh arti. "Aku tahu kau akan mengatakan itu. Karena itu yang benar. Tapi mereka, para pejabat," Tribuana menghela nafas, "mereka masih meragukanmu. Mereka menganggapmu terlalu berani, terlalu cepat naik, terlalu keras." "Yang mereka katakan, Paduka, bahwa kau menuntut terlalu banyak dalam sumpahmu." Tatapan Gajah Mada tidak berubah, tapi suaranya mengecil. "Sumpah palapa bukan tuntutan, itu tanggung jawab." Tribuana memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu memukul dalam. Ia masih mengingat hari Gajah Mada mengucapkannya. Hari ketika Mahapatih muda itu membakar udara keraton dengan ambisi sebesar cakrawala, menyatukan Nusantara. Sumpah yang membuat banyak pejabat gemetar, antara kagum atau takut. "Baiklah," kata sang ratu akhirnya.
Besok pagi, aku akan pimpin langsung upacara pelepasan. Aku akan berdiri bersama para prajurit saat mereka memulai perjalanan. Tapi ingat, Gajah Mada, aku tidak akan ikut dalam ekspedisi. Ya, Paduka. Aku akan berada di Majapahit, mengawasi dari sini, menjaga keseimbangan keraton, dan memastikan pengkhianat tidak bergerak saat kau tidak di sini. Gajah Mada tampak hendak menjawab, namun suara lain memecah kesunyian. Paduka Ibunda. Sosok wanita lain masuk dari sisi paviliun. Langkahnya elegan, pakaiannya berwarna biru langit dengan bordiran emas. Ia adalah Gayatri Rajapatni, ibu dari Tribuwana, tokoh bijaksana yang pengaruhnya masih sangat besar di dalam keraton. Gayatri menatap keduanya dengan mata yang dalam dan penuh pengetahuan. "Kalian berpikir terlalu keras," katanya sambil tersenyum tipis. "Aku bisa mendengarnya dari kamarku." Tribuwana menunduk hormat. "Ibu, aku hanya ingin memastikan keputusan ini tidak salah." "Salah atau benar," jawab Gayatri, "dunia tidak menunggu. Kerajaan tidak bisa diam ketika provokasi memuncak." Ia menghampiri putrinya, jemarinya menyentuh bahu Tribuwana dengan lembut namun tegas. "Kau tidak perlu ikut dalam peperangan. Kau adalah matahari Majapahit. Matahari tidak turun ke medan perang. Ia menerangi dari kejauhan." Kalimat itu membuat sang ratu menghela nafas lega. Gajah Mada menunduk pada Rajapatni. "Dewi, pendapat Paduka menguatkan keputusan kami." Gayatri menatapnya lama. "Dan kau, Gajah Mada, pastikan ekspedisi ini tidak hanya menang. Pastikan mengakar." Gajah Mada menunduk dalam-dalam. "Aku berjanji." Malam semakin larut. Setelah Gayatri pamit, Gajah Mada juga beranjak mundur. "Besok pagi, aku menunggu di alun-alun utama, Paduka," katanya. "Baik, besok Majapahit bergerak." Ia menunduk, lalu pergi. Langkahnya menghilang di balik lengkung buntu batu. Tribuwana berdiri sendiri di pavilion itu. Angin malam kembali datang, lebih lembut, lebih sejuk. Tapi sesuatu dalam nafas angin itu tetap membawa bisikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Bali menunggu, Bali melawan, dan Bali tidak sendirian. Ia tidak tahu dari mana firasat itu datang, tapi firasat itu terasa nyata, lebih nyata dari semua laporan yang ada di mejanya. Majapahit akan memasuki babak baru. Bukan hanya perang wilayah, tapi ujian pertama dari sebuah sumpah yang pernah menggemparkan keraton. Tribuwana menatap ke arah timur, tempat lautan menunggu dalam kegelapan. "Semoga para leluhur menjagamu, Gajah Mada," bisiknya. "Dan semoga ombak Bali tidak menyembunyikan kegelapan yang lebih besar." Fajar belum sepenuhnya terbangun, tetapi langit timur sudah terlihat menipis warnanya, seperti kain biru tua yang digosok cahaya dari balik horizon. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah dan halaman-halaman istana, sementara embun mengendap pada daun pisang dan pohon aren. Suara burung-burung pagi mulai terdengar lirih, seolah mengabarkan kedatangan hari yang akan mengubah arah Majapahit. Di alun-alun utama keraton, ratusan prajurit telah berbaris rapi. Barisan Bayangkara berdiri paling depan, bersenjata tombak panjang, perisai bundar dari kulit kerbau, dan baju zirah yang berkilauan tertimpa cahaya obor. Di belakang mereka, deretan prajurit laut memanggul panah, pedang kapak, serta perbekalan yang diikat dengan tali rami kuat. Suara logam yang beradu dan derap sepatu kulit menciptakan harmoni peperangan yang perlahan-lahan membangkitkan denyut jantung Majapahit. Walaupun belum matahari terbit, alun-alun itu sudah sesak dengan kesibukan. Para panglima memeriksa kelengkapan prajurit, penjaga istana mengatur lalu lintas tamu pejabat, dan para rakyat yang beruntung mendapat izin melihat acara pelepasan berdiri di pinggir pagar. Wajah mereka campuran antara kagum dan cemas.
Di sisi barisan berdiri seorang lelaki bertubuh besar, wajahnya keras seperti pahatan batu. Dialah Arya Tadah, Mahapatih utama sebelum Gajah Mada, yang kini telah resmi menyerahkan kedudukannya, tetapi masih dihormati sebagai sesepuh perang. Arya Tadah mengusap jenggotnya ketika melihat Gajah Mada mendekat. "Kau tidur?" tanya Arya Tadah tanpa basa-basi. Gajah Mada berhenti di hadapannya. "Tidur tidak penting hari ini." Arya Tadah mengangguk. "Benar, hari ini bukan untuk tidur. Hari ini untuk meneguhkan apa yang kau mulai." Ia menatap deretan pasukan, lalu kembali menatap Gajah Mada. "Mereka menaruh harapan besar padamu. Jangan biarkan harapan itu menjadi beban. Gunakan sebagai kekuatan." Gajah Mada membalas dengan anggukan. "Aku akan membawa mereka pulang." "Bukan sekedar pulang," koreksi Arya Tadah. "Kau membawa nama Majapahit ke tanah yang keras kepala. Jika kau longgar sedikit saja, Bali akan menganggap kita lemah." Gajah Mada paham. Bali bukan sekedar tanah hijau dengan pura-pura di gunung. Ia adalah tanah yang keras, keras dalam budaya, keras dalam kehormatan, keras dalam amarah. Mereka tidak gentar pada ancaman. Mereka hanya tunduk pada kekuatan yang stabil dan teratur. Suara gong besar dari barat alun-alun membuat semua kepala menoleh. Gong itu dibunyikan 3 kali. Dalam dan bergetar lama, tanda bahwa upacara akan dimulai. Prajurit Bahayangkara mengetuk gagang tombaknya ke tanah sebagai penghormatan. Para panglima berdiri tegak. Para pejabat memposisikan diri di balkon istana, seolah seluruh dunia menahan nafas. Di tangga istana, pintu kayu cendana yang besar terbuka perlahan. Dari baliknya, muncul sosok yang memancarkan kewibawaan, jauh sebelum langkah pertamanya terdengar. Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Ia berjalan dengan langkah halus namun tegas. Jubah merah keemasannya bergoyang mengikuti irama tubuhnya. Mahkota kecil di kepalanya memantulkan cahaya obor. Dan wajahnya, tenang, anggun, namun penuh kekuatan, membuat seluruh alun-alun dipenuhi rasa hormat yang dalam. Para prajurit menghentakkan kaki dan membungkuk serempak. Gajah Mada ikut menunduk. Ketika ratu sampai di panggung kayu tinggi yang menghadap seluruh pasukan, suara gong berhenti. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma setaman bunga kantil dan daun sirih yang dibakar sebagai persembahan. Tribuwana berdiri, memandang pasukan satu persatu. Sorot matanya bukan hanya sorot seorang ratu, tapi sorot seorang ibu bagi seluruh negeri yang hendak mengirim anak-anaknya ke bahaya. "Prajurit Majapahit," suaranya lantang, menggema dalam keheningan. "Pagi ini, kalian berangkat bukan hanya sebagai pasukan perang, kalian berangkat sebagai penjaga keseimbangan Nusantara." Sorakan tertahan terdengar dari barisan belakang. Bali telah mengguncang ketentraman Majapahit. Mereka mencoba menguji wibawa kita. Mereka mencoba menolak bayangan Majapahit yang menaungi seluruh tanah ini. Tribuwana menunjuk ke timur. Tetapi ingatlah, ketika keraton terguncang, ketika tanah-tanah Nusantara mulai goyah, kalianlah yang akan mengembalikan tatanan. Tribuwana mengangkat tangannya, memberi tanda pada abdi dalam yang memegang peti kayu kecil. Peti itu dibuka, dan cahaya emas memantul dari dalamnya. Isinya adalah tombak kerajaan. Tombak simbolik yang hanya digunakan untuk melepas pasukan dalam ekspedisi besar. Tombak itu melambangkan restu raja, restu leluhur, dan restu para dewa perang. Tribuwana menurunkannya dari peti. Ujung tombak berkilau seperti matahari pertama yang muncul di ufuk.
Ia menatap Gajah Mada. "Majapahit mempercayakan tombak ini padamu," katanya dengan suara yang lebih rendah namun tak kalah kuat. "Bawalah tombak ini sebagai penanda bahwa pasukan ini berjalan bukan atas kemauan manusia semata, tetapi atas kehendak kerajaan." Gajah Mada melangkah maju, berlutut pada satu kaki dan menerima tombak itu dengan kedua tangannya. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaan kayu gagang tombak, sesuatu yang dingin atau mungkin hangat mengalir dari dalamnya. Sesuatu yang bukan dari dunia biasa, tapi dari tempat yang lebih tua dari kerajaan manapun. Ia menundukkan kepala lebih dalam, merasakan maknanya. "Paduka," ucapnya, "aku menerimanya." Tribuana menunduk sedikit. "Bangkitlah, Gajah Mada." Ia bangkit. Sorot matanya tidak berubah, namun sesuatu dalam dirinya terasa lebih berat dan lebih tajam sekaligus, seakan ia telah menautkan dirinya dengan seluruh sejarah Majapahit pada momen itu. Ratu itu kemudian berpaling pada seluruh pasukan dan mengangkat tangan kedua-duanya tinggi-tinggi. "Pasukan Majapahit, hari ini kalian bukan berangkat untuk mencari perang, kalian berangkat untuk membangun kedamaian yang kokoh." Genderang perang mulai ditabuh. Bukan cepat, bukan keras, namun dalam dan teratur. Dum, dum, dum. Seolah memanggil roh para leluhur dari kedalaman tanah Jawa. "Bawalah nama Majapahit dengan kehormatan." Seruan ratu menggema, dan kembalilah dalam kemenangan. Seusai upacara, pasukan bergerak menuju Pelabuhan Canggu. Jalan panjang dari keraton hingga pelabuhan sudah dipagari rakyat yang ingin menyaksikan keberangkatan tersebut. Tua, muda, pedagang, petani, para ibu yang membawa kendi, anak-anak yang memanjat pundak ayah mereka, semua memadati sisi jalan. Mereka melambaikan tangan, melempar bunga, dan menyerahkan doa keselamatan. Langit telah berubah menjadi rona jingga lembut. Embun di rumput memantulkan cahaya pagi, membuat tanah seakan bersinar. Ratusan kaki kuda dan ribuan langkah prajurit menciptakan debu tipis yang bergerak bersama angin. Di pucuk barisan depan, Gajah Mada menunggangi kuda hitam besar yang namanya sudah dikenal dalam istana, Ranjana. Kuda yang terkenal cerdas dan mempunyai insting seperti hewan pemburu. Di sampingnya, Aryatadha berjalan dengan tongkat kayu sebagai simbol kehormatan. "Lihatlah rakyat itu," ujar Aryatadha pelan. "Mereka menaruh harapan padamu." "Aku melihatnya," jawab Gajah Mada. "Tapi kau tidak boleh membiarkan harapan ini berubah menjadi tekanan. Kau tahu, tekanan menghancurkan pemimpin, harapan membentuknya." Gajah Mada sedikit mengangguk. "Aku akan mengingatnya." Aryatadha menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Kau telah jauh sejak pertama kali bergabung sebagai Bayangkara Muda. Siapa yang mengira kita akan melihat pagi seperti ini? Bukan aku, tapi aku tahu Majapahit memerlukannya." Ketika pasukan tiba di Pelabuhan Canggu, matahari sudah naik setengah telapak di atas horizon. Lautan luas membentang seperti permadani perak yang digerakkan tangan angin. Suara gulungan ombak memecah pantai, menciptakan ritme yang menyatu dengan suara denting senjata. Di dermaga, kapal-kapal perang Majapahit telah menunggu. Layar-layar besar berwarna merah dan putih terikat setengah, siap dikembangkan. Di puncak setiap kapal bergantung bendera kerajaan dengan lambang Surya Majapahit. Para pelaut sibuk menyiapkan tali jangkar, memeriksa keadaan lunas, dan menyusun cadangan tombak serta perisai di ruang bawah. Ratu Tribuana menyusul beberapa menit kemudian. Ia datang tanpa banyak pengiring, hanya ditemani penjaga Bayangkara dan pengusung payung kerajaan. Ketika sampai di ujung dermaga, prajurit dan pelaut menunduk serempak.
Gajah Mada melangkah turun dari kudanya dan menghampiri ratu. Paduka telah menempuh perjalanan jauh hanya untuk melepas kami. Aku akan melepas semua yang membawa nama Majapahit, jawab Tribuwana. Kerajaan ini berdiri bukan karena duduknya ratu di singgasana, tapi karena kaki-kaki prajurit yang berjalan untuk menjaganya. Keduanya berdiri di ujung dermaga. Angin laut menerpa wajah mereka. Ombak menghantam tiang kayu. Suara burung camar berputar-putar. Tribuwana menatap garis cakrawala. Bali bukan musuh yang mudah. Aku tahu, kau akan menemukan mereka keras, bahkan keras kepala. Tapi ingat, kau tidak berperang melawan tanah itu. Kau berperang melawan mereka yang ingin mengguncang Majapahit. Kami akan membawa kembali ketertiban. Tribuwana menatap tombak kerajaan yang berada di punggung Gajah Mada. Aku menitipkan Majapahit padamu. Gajah Mada terdiam sejenak, lalu berucap, ketika kami kembali, Paduka akan melihat Nusantara lebih stabil dari sebelumnya. Ratu tersenyum tipis. Semoga kau benar. Kemudian ia menambahkan dengan bisikan yang hampir tidak terdengar. Dan semoga mimpi-mimpi yang menggangguku beberapa malam ini tidak menjadi kenyataan. Gajah Mada menoleh. Mimpi? Tribuwana tidak menjelaskan. Ia hanya berkata, pergilah dan jangan biarkan bayangan di lautan menipu hatimu. Perintah keberangkatan diserukan oleh Panglima Laut. Naik ke kapal, siapkan layar. Pasukan inti, posisikan. Suara genderang kembali ditabuh. Kali ini lebih cepat. Irama bangkitnya kekuatan. Prajurit mulai menaiki kapal satu persatu. Kuda-kuda dimuat ke kapal khusus. Kargo perbekalan dinaikkan menggunakan katrol besar. Tali-tali ditalik. Layar mulai dibuka. Gajah Mada berdiri paling akhir di dermaga, menatap pasukan yang mulai memenuhi keladak. Ia memutar badan, menatap sang ratu untuk terakhir kalinya. Paduka, serunya. Tribuwana mengangguk. Majapahit bersamamu. Angin laut bertiup lebih kencang, seolah memberi restu dari alam. Namun dalam tiupan itu, Gajah Mada merasakan sesuatu yang lain, suatu getaran yang halus, seperti bisikan yang tidak berasal dari manusia ataupun angin. Bisikan itu datang dari arah timur, dari arah Bali. Datanglah, jika berani. Ia menggenggam tombak kerajaan lebih erat. Berangkat! Seru Panglima. Tali ditarik. Kapal bergerak perlahan meninggalkan dermaga. Ombak pecah di bawah lunas. Ratusan prajurit berdiri tegak menyongsong lautan terbuka. Ratu Tribuwana berdiri tanpa bergerak. Matanya mengikuti kapal pertama yang mulai menjauh. Ketika kapal pemimpin, kapal yang dinaiki Gajah Mada, melewati batas dermaga, seluruh prajurit di kejauhan memberi hormat terakhir. Dan Majapahit perlahan-lahan mulai mengirimkan guncangannya ke Pulau Bali. Laut pagi itu memantulkan cahaya matahari seperti lembaran perak yang terus bergerak, bergelombang lembut, namun membawa rahasia dalam kedalamannya. Armada Majapahit melaju membentuk formasi panjang, kapal-kapal besar di tengah, kapal cepat di sisi kanan-kiri, dan kapal logistik bergerak dalam barisan perlindungan. Dari kejauhan, layar-layar mereka tampak seperti sayap-sayap burung Garuda yang siap menelan cakrawala. Angin timur bertiup kencang, menegakkan layar-layar merah dan putih yang membawa lambang Surya Majapahit. Suara kayu kapal berderit, tali-tali rami memukul tiang, dan sorak para pelaut saling bersahut, menciptakan harmoni yang keras namun menenangkan. Gelombang tidak besar, tapi cukup kuat untuk membuat kapal bergetar setiap beberapa detik. Di geladak kapal Mutama, Gajah Mada berdiri di haluan,
menatap jauh ke depan. Rambutnya tertiup angin laut, wajahnya keras seperti batu karang yang tidak mengenal keraguan. Tangan kanannya memegang gagang tombak kerajaan, sementara tangan kirinya bertumpu pada pagar kayu yang basah oleh embun laut. Dalam diamnya, banyak pikiran berkecamuk. Bukan tentang kemenangan, bukan tentang kehormatan, melainkan tentang ujian pertama yang akan menentukan apakah dirinya pantas menapaki jalan yang telah ia pilih sejak hari ia menjadi Bahayangkara muda. Dari geladak bawah, suara langkah cepat terdengar. Seorang perwira muda naik ke atas, membungkuk hormat. "Komandan, pertemuan para panglima telah siap." Gajah Mada menoleh. "Baik, aku akan turun." Ia mengikuti perwira itu menuruni tangga, melewati tali-tali yang mengayun, pelaut yang sedang memperbaiki simpul, dan prajurit yang sedang mengasah senjata. Perjalanan tidak lama, tapi cukup untuk memberikan pandangan sekilas tentang bagaimana seluruh kapal bergerak seperti satu makhluk besar. Makhluk yang hidup dari kerjasama, disiplin, dan keteguhan hati. Ruang pertemuan di kapal utama tidak luas, hanya sebuah ruangan dengan meja besar berbentuk persegi panjang dan kursi kayu di sekelilingnya. Beberapa peta digantung di dinding, dipaku dengan paku besi, dan lilin-lilin kecil menyinari wajah-wajah tegang para panglima. Di tengah ruangan, Panglima Laut Arya Sindu, seorang pria berumur 40 dengan rambut abu-abu di pelipis dan mata tajam seperti elang, sedang membahas arah angin dan arus. Ia memegang tongkat kayu, mengetuk peta di atas meja. Jika angin timur tetap stabil, kita akan tiba di perairan Bali Utara sebelum senja besok, ujarnya sambil memandang panglima lain. Namun, aku harus memperingatkan, ada kabar dari nelayan yang pulang terbirit-birit 2 hari lalu. Seseorang mengangkat alis. Kabar apa? Arya Sindu menunduk sedikit, suaranya merendah. Mereka mengatakan melihat api di puncak-puncak Gunung Bali. Api besar, api yang tidak biasa. Panglima lain tertawa kecil, mencoba menepis kecemasan. Mungkin hanya ritual. Bali selalu punya upacara yang membakar api besar. Mungkin, jawab Arya Sindu pelan. Atau mungkin tidak. Sebelum situasi menjadi lebih tegang, suara langkah berat terdengar dari pintu. Semua panglima berdiri ketika Gajah Mada masuk. Meski usianya lebih muda dari sebagian besar orang di ruangan itu, kehadirannya membawa aura yang membuat semua bergerak memberi hormat. Arya Sindu mengangguk. "Komandan Mada, kami baru saja membahas kemungkinan ancaman dari daratan." Gajah Mada mendekat dan menatap peta. "Apa yang kita ketahui?" "Sedikit," jawab salah satu panglima darat. "Bali adalah pulau dengan pasukan kecil tapi terorganisir. Mereka tidak punya armada besar, tapi mereka punya medan yang sulit. Jika mereka sudah tahu kita datang, mereka akan mempertahankan pesisir dengan keras, lalu menarik kita ke pedalaman. Dan di sanalah perang sesungguhnya dimulai," tambah Arya Sindu. Gajah Mada mengangguk. "Baik, pastikan kapal jangkar tidak memasuki garis pantai terlalu cepat. Kita tidak memaksa pendaratan sebelum menilai kondisi." Selain itu, tiba-tiba suara keras dari atas mengganggu percakapan. Ketak, ketak, ketak. Seperti sesuatu menghantam tiang kapal. Semua kepala menoleh. Lalu suara teriakan terdengar dari geladak. "Angin berubah! Angin dari timur berhenti!" Para panglima saling pandang. Tidak mungkin. Tidak secepat ini. Arya Sindu bergegas keluar ruangan, diikuti Gajah Mada dan para panglima lain. Ketika mereka tiba di geladak, para pelaut tampak kebingungan. Daun-daun bendera yang sebelumnya berkibar, kini menggantung lemas. Angin mati, benar-benar mati. Laut yang tadi bergelombang lembut berubah menegang.
Permukaannya seperti kaca yang baru dibersihkan. Tidak ada riak, tidak ada tiupan. Semuanya diam, seakan lautan sedang menahan nafas. Para prajurit mulai gelisah, beberapa berbisik. Ini pertanda buruk? Kenapa angin mati seketika? Apa Dewa Laut marah? Arya Sindu menatap ke langit. Tidak ada mendung, tidak ada perubahan cuaca besar. Ini, Gajah Mada menatap ke timur, matanya menyipit. Bukan cuaca, lanjut Arya Sindu. Ini sesuatu yang lain. Para pelaut mulai memukul dayung ke air untuk menjaga kapal tetap maju. Tapi suara dayung itu terasa seperti suara yang tidak seharusnya terdengar di tengah laut yang sunyi. Ketika dayung menyentuh air, gelombang kecil tercipta, namun gelombang itu tenggelam cepat, seolah laut menelannya. Gajah Mada memegang pegangan haluan. Ia merasakan sesuatu. Sebuah getaran kecil. Getaran yang sama seperti ketika ia pertama kali menyentuh tombak kerajaan. Ini bukan gangguan alam biasa, gumamnya. Arya Sindu menoleh. Komandan, lanjutkan pendayungan. Jaga formasi. Jangan panik. Laut akan menguji kita sebelum Bali menguji kita. Beberapa prajurit mengangguk, meski wajah mereka tetap tegang. Kemudian, seolah mendengar perintah tak terlihat, angin kembali muncul. Tidak kencang, hanya hembusan tipis, namun cukup untuk membuat layar bergerak, cukup untuk membuat kapal maju, dan cukup untuk membuat hati para prajurit sedikit lega. Namun getaran itu tetap tinggal dalam hati Gajah Mada. Getaran yang berkata, selat ini tidak kosong. Menjelang siang, formasi kapal mulai stabil kembali. Makanan dibagikan. Perwira memeriksa pasukan. Beberapa pelaut menyanyi untuk mengusir kecemasan. Suara burung laut mulai terdengar, tanda bahwa mereka semakin dekat dengan wilayah Bali. Gajah Mada duduk di geladak atas, memperbaiki ujung tombaknya sambil memperhatikan arah angin. Seorang prajurit muda mendekati, membawa kendi. Komandan, air minum. Letakkan di sebelah. Prajurit itu ragu sejenak sebelum bertanya. Tadi pagi, apa itu pertanda buruk, Komandan? Gajah Mada tidak menoleh. Jika kau bertanya apakah laut memberikan tanda, jawabannya iya. Prajurit itu menelan ludah. Apakah itu berarti Bali kuat, Komandan? Gajah Mada menghela napas pelan. Bali bukan hanya kuat, jawabnya. Bali tangguh. Mereka lahir dari gunung, hidup dari tanah yang keras, dan memuja leluhur yang tidak mengenal kata menyerah. Bali akan melawan, itu pasti. Prajurit itu mengangguk cepat. Kami siap, Komandan. Gajah Mada menatapnya sebentar. Kesiapanmu akan diuji. Pastikan kau bertahan. Prajurit itu berpamitan. Tetapi sebelum ia pergi, Gajah Mada menambahkan. Dan ingat satu hal. Prajurit itu berbalik. Di daratan Bali nanti, musuh bukan selalu mereka yang memegang senjata. Musuh bisa berupa medan, angin, bahkan ketakutan dalam dirimu sendiri. Prajurit itu menunduk dalam. Saya akan mengingatnya. Gajah Mada kembali menatap laut. Angin membawa bau tanah. Itu berarti mereka semakin dekat. Pada sore hari, para mata-mata yang dikirim dengan perahu kecil kembali. Mereka berpermukaan di sisi kiri armada, mengibarkan bendera isyarat. Teriak salah satu mata-mata ketika ia naik ke geladak kapal utama. Gajah Mada mendekat. Sampaikan. Mata-mata itu bernafas cepat, tubuhnya basah oleh air laut. Kami melihat tanda-tanda di pesisir, obor, asap, dan pasukan. Berapa banyak? Tidak jelas, mereka menyebar, tapi mereka bukan pasukan kecil. Arya Sindu menambahkan. Itu berarti mereka sudah tahu kita datang. Gajah Mada mengangguk. Aku sudah memperkirakan, Bali bukan negeri yang lengah. Namun mata-mata itu belum selesai. Komandan, ada satu hal lagi. Apa? Mata-mata itu mendelan ludah.
Api di puncak gunung, api besar, seperti menandakan sesuatu. Kami tidak tahu itu ritual atau tanda perang, tapi itu tanda sambutan, potong Arya Sindu lirih. Gajah Mada menatap ke arah pulau yang tampak samar. Pulau Bali menyembul sebagai bayangan hitam bercahaya jingga dari jarak jauh. Api di gunung, pasukan di pantai, dan laut yang memberi tanda pagi tadi. Gajah Mada menghirup udara dalam-dalam. Nusantara sedang memperhatikan, gumamnya. Kita tidak boleh gagal. Saat matahari mulai turun dan langit berubah menjadi oranye keemasan, armada Majapahit memperlambat laju. Kapal-kapal diarahkan ke formasi malam, garis lengkung perlindungan. Suara gong kecil dibunyikan. Itu tanda panggilan rapat rahasia. Di tengah kapal utama, lilin-lilin dinyalakan. Peta Bali digelar di atas meja. Gajah Mada, Arya Sindu, dan para panglima duduk membentuk lingkaran. Rapat dimulai dengan suara rendah. "Kita tiba besok pagi," ujar Arya Sindu. Pertanyaannya, apakah kita mendarat di pantai serangan seperti rencana awal, atau kita mencari titik lain? Panglima Darat menggeleng. Serangan adalah titik tertepat. Medannya datar, cocok untuk pendaratan kapal besar. Tapi Bali sudah menunggu, bantah seorang panglima muda. Jika kita turun di sana, kita langsung bertemu perlawanan. Justru itu, jawab panglima lain. Lebih baik melawan musuh yang terlihat daripada musuh yang tersembunyi. Semua lalu menoleh ke arah Gajah Mada. Ia belum berkata apapun sejak rapat dimulai. "Komandan," ujar Arya Sindu, "pendapatmu?" Gajah Mada menunduk menatap peta. Dalam cahaya lilin, sorot matanya tampak seperti bara yang menyala pelan. "Serangan adalah gerbang pertama," katanya pelan. "Jika mereka menunggu kita di sana, biarkan mereka menunggu. Itu artinya kita yang memegang waktu. Kita memilih kapan turun." Beberapa panglima mengangguk, tapi Gajah Mada belum selesai. "Namun satu hal perlu diingat. Bali ingin kita lengah. Mereka ingin membuat kita ragu. Mereka ingin memaksa kita masuk ke pilihan yang buruk." Suara laut terdengar di luar ruangan, seolah menegaskan kata-kata itu. "Kita tidak akan ragu," lanjut Gajah Mada. "Dan kita tidak akan berbelok dari rencana." Gajah Mada mengangkat kepala. Suaranya menguat. "Kita akan mendarat di pantai serangan saat matahari naik, dan sebelum matahari mencapai puncak, kita akan membuat Bali paham bahwa Majapahit datang bukan untuk mencoba, tetapi untuk menetapkan." Hening. Lalu anggukan. Arya Sindu menepuk meja. "Baik, persiapkan semua. Besok pagi kita menginjak tanah Bali." Malam tiba. Laut berubah menjadi hitam pekat dan bintang-bintang bernari di permukaan seperti lampu kecil di cermin besar. Kapal-kapal Majapahit terombang pelan, membentuk bayang-bayang raksasa yang seakan berdiri di tengah padang malam. Gajah Mada tidak tidur. Ia berdiri sendirian di haluan. Tombak kerajaan berada di tangannya. Ia menutup mata, dan angin membawa sesuatu. Tidak jelas apa. Sebuah bisikan dari daratan yang tidak terlihat. Sebuah panggilan. Tidak ramah, tidak bersahabat, tapi menantang. "Datanglah Majapahit. Kami sudah siap." Gajah Mada membuka mata. Esok, tanah itu akan menyambut mereka dengan amarahnya, dan ia akan menyambut amarah itu dengan ketegasan Majapahit. Langit pagi berubah perlahan menjadi abu-abu kebiruan, seperti lembar kain sutra yang ditarik angin laut. Ombak memercik pada papan kapal dan meninggalkan aroma asin yang meresap sampai ke tulang. Suasana di geladak jong utama Majapahit semakin hidup.
suara tali yang ditarik, teriakan nahkoda yang memberi aba-aba, dan dentingan besi yang bertubrukan ketika prajurit Bahayangkara memeriksa senjata mereka. Namun di tengah hiruk-pikuk itu ada satu ruang kecil yang sunyi, sebuah titik ketenangan yang selalu mengikuti langkah Gajah Mada seperti bayangan. Di bagian depan geladak, ia berdiri tegap melihat horizon, seolah membaca isyarat yang tidak dilihat orang lain. Angin pagi itu tidak sekedar angin. Ia membawa pesan samar, dingin yang menggores, arus yang berubah, dan bunyi jauh yang seperti getaran di bawah permukaan laut. Gajah Mada mengerutkan alis. Bukan karena takut, tetapi karena panca indera prajuritnya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Beberapa perwira muda memperhatikannya dari kejauhan, mencoba menilai apa yang ia pikirkan. Salah satunya, seorang prajurit bernama Wiraguna memberanikan diri bertanya, "Komandan, apakah angin hari ini menguntungkan kita?" Gajah Mada tak langsung menjawab. Nafasnya teratur, wajahnya tetap tenang. "Ada angin yang membawa keberuntungan," katanya pelan, "dan ada angin yang menguji." Wiraguna menelan ludah, tidak tahu harus menafsirkan kata-kata itu sebagai peringatan atau penghiburan. Tetapi nada suara Gajah Mada membuat para prajurit merapatkan formasi, seolah kata-katanya langsung membentuk dinding keteguhan di sekitar mereka. Tidak jauh dari sana, Mahapatih Arya Tadah duduk di ruang sempit yang dijadikan tempat pertemuan kecil bersama Panglima Laut. Ia menatap peta kain yang diletakkan di atas meja kayu. Garis-garis jalur pelayaran ditandai dengan tinta hitam yang hampir pudar. "Kita akan mendekati Selat Bali menjelang tengah hari," lapor Panglima Naya, pemimpin armada laut. "Arusnya cenderung kuat musim ini." Arya Tadah mengangguk pelan. Ia tidak meragukan kemampuan para pengawal laut Majapahit. Yang ia ragukan justru sesuatu yang lebih dalam, lebih tak terlihat. "Bali telah mempersiapkan pertahanannya," gumamnya lirih. Kata itu menggantung di udara sejenak, membuat Naya mengernyit. Apakah Mahapatih mendapat kabar dari mata-mata di darat? Arya Tadah menghela nafas. Belum cukup jelas, tapi tanda-tanda tidak menguntungkan. Naya terdiam. Para pemimpin besar Majapahit terbiasa membaca tanda-tanda alam, gerak politik, dan ritme yang tidak terlihat. Jika Arya Tadah merasakan sesuatu, itu bukan sekedar firasat kosong. "Bagaimana dengan komandan pengawal?" tanya Naya, berusaha mengganti suasana. Orang-orang bilang mata Komandan Mada seperti sedang mencari sesuatu sejak meninggalkan Kedaton. Arya Tadah tersenyum tipis. Bukan senyum lega, tapi lebih seperti seseorang yang tahu rahasia yang belum pantas diucapkan. Dia tidak mencari, dia menunggu. "Menunggu apa, Mahapatih?" "Ya, ujiannya." Jawaban itu membuat ruang kecil itu terasa lebih sempit, seolah dinding kapal memandang balik. Menjelang siang, awan mulai menumpuk lebih padat dari yang diperkirakan Naya. Garis-garis abu-abu menggantung rendah, seperti tirai yang hendak menutupi panggung besar. Kapal-kapal kecil mulai bergoyang lebih keras, memaksa beberapa prajurit memegang tali agar tidak terpleset. Di geladak, seorang perwira muda berteriak, "Awas gelombang besar!" Tetapi saat ombak datang menghantam, Gajah Mada tetap tak bergelak. Kakinya kokoh seperti tiang kapal. Wajahnya mengamati pola ombak yang naik turun, seperti sedang membaca tulisan kuno. Beberapa anggota Bayangkara saling berbisik. "Komandan tidak pernah takut laut ya?" "Dia tidak takut apapun," katanya. Itu bukan soal takut, dia seperti tidak melihat laut sebagai ancaman. Lalu sebagai apa? Sebagai peringatan. Gajah Mada akhirnya membuka suara. "Peringatkan kapal di belakang. Arus selatan berubah cepat. Kita harus melintasi dari sisi kanan." Seorang perwira bingung, tapi angin tidak menunjukkan perubahan, Komandan. Gajah Mada menatap horizon. Ada garis tipis di permukaan air,
halus, nyaris tak terlihat, tanda arus terbelah oleh sesuatu. "Sampaikan saja perintahnya," ujarnya datar. Perwira itu menelan ludah, lalu berlari menyampaikan pesan. Dan ketika kapal-kapal Majapahit mengubah jalur, 15 menit kemudian terlihat jelas arus kuat menyapu jalur yang sebelumnya mereka lalui, cukup kuat untuk menggulingkan kapal kecil. Prajurit-prajurit menoleh kepada Gajah Mada dengan mata sedikit membesar. Untuk pertama kalinya, rasa percaya tumbuh bukan karena jabatan, tetapi karena bukti. Hari semakin tinggi. Awan tidak berubah, tetapi warna laut menjadi lebih tua, seperti biru inta yang dituangkan dalam kuali besar. Di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi yang tidak biasa. Bukan burung, bukan kapal, bukan gelombang. Bunyi kecil seperti dentingan logam jauh di bawah permukaan air. Gajah Mada berhenti berjalan. Arya Tadah yang naik ke geladak untuk memeriksa keadaan mendekatinya. "Kau dengar itu?" tanya Mahapati. Gajah Mada mengangguk, seperti dentang dari dasar air. Arya Tadah menarik napas pelan. "Aku juga mendengarnya." Tidak semua prajurit mendengar bunyi itu, hanya mereka yang peka dan mereka yang dipanggil oleh sesuatu dalam darahnya. Dalam tradisi Majapahit, itu disebut gending sunyi, bunyi yang muncul sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. "Apakah ini pertanda buruk?" tanya seorang perwira muda yang memperhatikan mereka. Arya Tadah menoleh, wajahnya datar seperti batu gunung. "Pertanda hanya menjadi buruk jika kita tidak siap," katanya. Tetapi perwira itu merasakan sesuatu yang lain dalam nada suaranya, ketegangan halus seperti seruling yang dimainkan di malam hari. Gajah Mada memandang horizon lagi, lalu berkata sangat pelan, "Bali tahu kita datang." Tak lama kemudian, langit memekik perlahan, bukan guruh, tapi suara rendah yang terdengar dari jauh di balik awan. Kapal-kapal Majapahit mulai mendekati batas perairan yang dalam, tempat ombak menjadi lebih berat dan arus bergerak dua arah, seperti napas makhluk besar. Para prajurit mulai bicara semakin sedikit. Ada ketegangan tak terlihat yang merayap melalui papan kapal. "Sampaikan pada semua kapal," perintah Arya Tadah. "Bersiap menghadapi arus tak terduga." Gajah Mada menambahkan, "Dan jaga formasi rapat, jangan pisah lebih dari 20 tombak." Naya yang mendengarkan kedua tokoh itu saling bertukar perintah hanya bisa mengangguk. Ada rasa hormat yang muncul, bahkan dari seorang panglima laut yang terbiasa memegang kendali penuh. "Kau merasakan sesuatu lagi, Komandan?" tanya Naya setelah memberi aba-aba. Gajah Mada menghirup udara dalam-dalam. "Ada kekosongan," katanya. Seakan laut menahan nafas. Naya menatapnya serius. "Apa itu artinya?" Gajah Mada menjawab lirih. "Itu berarti seseorang sedang menunggu." Menjelang akhir perjalanan bagian hari itu, samar-samar di horizon muncul garis hijau gelap. Bali. Bukan bentuk penuh, hanya seperti bayangan pulau yang mengintip di balik kabut tipis. Para prajurit spontan mendekat ke tepi kapal, menatap dengan campuran kagum dan gentar. Namun Gajah Mada tetap tidak bergerak. Ia tahu satu hal. Musuh yang mempersiapkan perang tidak hanya menunggu di darat. Terkadang mereka menunggu di laut, di balik garis kabut, menyembunyikan perahu cepat mereka. Arya Tadah berdiri di sampingnya. "Beginilah rupa tanah yang hendak kita jinakkan," katanya. Gajah Mada mengangguk. "Bukan tanah yang keras." "Lalu apa?" "Orang-orangnya." Jawaban itu membuat Arya Tadah terdiam beberapa detik. Mereka akan melawan, bukan karena benci Majapahit, tapi karena mereka hidup dengan cara yang tidak mau tunduk. Arya Tadah memandangi wajah pemuda itu dengan tatapan yang sulit diartikan, antara bangga, cemas, dan perhitungan yang tajam. "Mada, kau memahami mereka lebih cepat dari para panglima tua." Gajah Mada tidak membalas.
Ia hanya terus memandang ke arah Bali seperti seseorang yang membaca masa depan dari siluet pegunungan. Satu angin dingin tiba-tiba menyapu Geladak. Prajurit-prajurit merapatkan jubah. Langit menutup sedikit, membuat laut terlihat seperti lembaran besi. Arya Tadah berkata pelan, "Kau benar. Ini baru permulaan." Gajah Mada menjawab lebih pelan lagi. "Dan ujian pertama akan dimulai sebelum kita menjejakkan kaki." Setelah perjalanan panjang yang penuh tanda-tanda, gelombang berubah, angin melambat, dan kapal-kapal Majapahit mulai mendekati batas yang memisahkan laut lepas dengan air dangkal Selat Bali. Para prajurit menahan napas, pimpinan armada merapatkan formasi. Gajah Mada menatap air di bawah kapal dan melihat kilauan yang tidak semestinya, seperti pantulan logam di kedalaman. Ia menarik napas pelan. Bersiap. Karena ia tahu, bahkan sebelum Majapahit menapakkan kaki, Bali sudah mulai menyerang. Kabut tipis yang menutupi garis pulau perlahan menyingkir seperti tirai yang ditarik tangan tak terlihat. Dari kejauhan, siluet pepohonan dan punggung bukit Bali muncul sedikit demi sedikit. Ombak mulai berubah ritme, tidak lagi mengalun lembut, tetapi bergerak patah seperti ada sesuatu yang menghalangi alurnya. Di atas Geladak, para prajurit Majapahit mulai gelisah. "Air berubah," bisik salah satu pengawal. "Gelombang pendek begini biasanya bukan angin semata," sahut yang lain. Namun sebelum mereka sempat meneruskan percakapan, sebuah suara keras terdengar dari kapal pengintai paling depan. "Perahu kecil, di kanan, banyak!" Jeritan itu memecah udara seperti anak panah. Mahapatih Arya Tadah segera naik ke Geladak, matanya menyipit menembus kabut. Kapal-kapal kecil, lincah, panjang, dengan ujung melengkung khas Bali meluncur dari balik tirai kabut tipis. Mereka tidak datang seperti armada besar yang ingin menakut-nakuti. Mereka datang seperti kumpulan bayangan yang memotong permukaan laut. Sedikit, teratur, dan sangat cepat. Seorang perwira muda panik. "Mereka mencoba mengapit kita." Arya Tadah menahan diri untuk tidak berteriak. Ia tahu bahwa ketakutan pertama yang menyebar adalah ketakutan yang paling sulit dihentikan. Namun sebelum siapapun memberi perintah, seseorang telah bertindak. Gajah Mada yang sejak pagi membaca tanda-tanda arus melangkah maju ke tepi Geladak. Mata hitamnya menyusuri formasi perahu yang datang mendekat. Ia tidak melihat jumlahnya, ia tidak melihat persenjataannya. Ia melihat niat, dan niat itu sangat jelas. Serangan pembuka untuk melemahkan moral Majapahit, memukul sebelum mendarat, menguji keberanian sebelum perang sungguhan dimulai. Gajah Mada mengayunkan tangan ke udara. "Bunyikan genderang," teriaknya. Perintah itu menggema hingga ke kapal-kapal belakang. Dalam sekejap, suara drum besar Majapahit mengguncang udara. Ritme berat yang menggetarkan papan kapal dan dada setiap prajurit. Suara yang menggulung seperti badai yang dibangunkan. Dum, dum, dum. Genderang itu tidak hanya untuk memerintah. Ia adalah pernyataan. Majapahit tidak gentar. Perahu-perahu Bali mendekat. Mereka membawa pemanah, pengendara tombak, dan beberapa yang menetap rendah dengan dayung panjang untuk bermanuver cepat. Namun mereka tidak menembak terlebih dahulu. Mereka mendekat, seolah ingin membaca kekuatan Majapahit lebih dekat lagi. Arya Tadah menegang. Mereka mencari titik lemah. Gajah Mada tidak mengalihkan pandangan dari perahu-perahu itu. Ia tahu pola seperti itu. "Tidak," katanya lirih. "Ia mencari pemimpin." Arya Tadah sempat terdiam. Benarkah Bali sudah tahu bahwa Majapahit mengirim pengawal terbaiknya? Ataukah itu hanya naluri prajurit berpengalaman? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Perahu Bali pertama berbelok tajam. Anak panah dilepaskan. Satu demi satu, seperti hujan jarum yang turun dari langit kelabu.
"Perisai, tutup baris depan!" teriak salah satu prajurit. Tetapi Gajah Mada mengangkat tangan. "Jangan tunduk!" Barisan Bayangkara pun tetap berdiri tegap. Mereka mengangkat perisai kayu keras yang dihiasi pola ukiran Majapahit. Panah-panah menabrak perisai seperti hujan batu. Kencang, brutal, bertubi-tubi. Beberapa panah menancap di papan kapal. Beberapa jatuh ke laut. Beberapa hanya bergetar di udara sebelum kehilangan arah. Tidak ada satupun Bayangkara yang mundur. Para pemanah Bali terkejut. Bukan karena perisai Majapahit kuat, tetapi karena prajuritnya tidak goyah sedikit pun. "Komandan, izinkan kami membalas," seru seorang prajurit. Gajah Mada mengangguk. Bidik bukan pada pemanahnya, bidik pada dayung dan kemudi mereka. Prajurit itu terkejut. Arya Tada hanya tersenyum tipis. Ia tahu Gajah Mada tidak pernah berpikir seperti prajurit biasa. Lanjut Gajah Mada. Jika kapal mereka berhenti, mereka kehilangan keunggulan. Para pemanah Bayangkara segera bergerak. Tegap, tenang. Mereka menunggu 1 detik hening di antara gelombang. Lalu, sreng, sreng, sreng. Anak-anak panah Majapahit melesat, membelah udara, dan menghantam sasaran, bukan pada tubuh lawan, tetapi pada struktur perahu. Dayung patah, kemudi tersangkut, satu perahu Bali kehilangan keseimbangan dan miring. Sorakan kecil meletup dari geladak Majapahit, bukan sorakan kemenangan, tetapi sorakan pengakuan bahwa strategi itu bekerja. Perahu Bali lainnya mulai berputar, mencoba mencari celah lain, tetapi Gajah Mada sudah membaca mereka. "Mereka akan mengepung kiri," teriaknya. Naya, sang panglima laut yang berada di kapal lain, memberikan aba-aba dengan bendera. Formasi kapal-kapal Majapahit berubah cepat, rapat, teratur, seperti tembok yang menutup diri. Perahu Bali yang mencoba memutari sisi kiri malah kehilangan momentum dan terbentur ombak silang. Arya Tadah menoleh pada Gajah Mada. "Kau membaca gerakan mereka seperti membaca huruf," katanya. Gajah Mada tidak menanggapi. Baginya ini bukan saat untuk kebanggaan. Ini hanya tugas, dan tugas itu belum selesai. Ketika panah tidak menembus pertahanan Majapahit, barisan perahu Bali bergeser taktik. Mereka menurunkan prajurit tombak di bagian depan perahu. Tombak mereka panjang, runcing, dan ujungnya dihias kain merah. Arya Tadah menganalisis cepat. Mereka ingin merusak badan kapal. Gajah Mada menatap tombak-tombak itu. Bukan hanya itu, mereka ingin menabrak kita. Dan tepat pada saat itu, 2 perahu Bali melesat maju seperti panah besar. Dayung mereka bergerak cepat seperti sayap burung raksasa. "Bertahan!" teriak Naya dari kapal komando. Prajurit Majapahit merapatkan barisan. Gelombang menyeret kapal sedikit ke kanan. Perahu Bali pertama menghantam sisi kapal Majapahit dengan suara keras. Duar. Kapal berguncang kuat. Beberapa pemuda hampir jatuh. Tombak Bali mencoba menembus papan kapal. Tetapi Bayangkara merangsek maju, menahan ujung tombak dengan perisai, menahannya sebelum menembus lebih jauh. Gajah Mada sendiri menahan 1 tombak dengan tangannya. Tidak sepenuhnya, tetapi ia menangkisnya dengan keseimbangan tubuh yang stabil. Tombak itu terpental ke samping. Prajurit Bali tampak terkejut melihat seorang komandan berdiri sedekat itu. Dalam sekejap, Gajah Mada menarik prajurit Bali itu ke arahnya, bukan untuk membunuh, tetapi untuk membuat prajurit Bali kehilangan pijakan. Sang prajurit jatuh ke laut. Gelombang kecil menutup tubuhnya. Perahu kedua coba menabrak bagian belakang kapal. Gajah Mada berteriak, "Putar kapal, lawan arus." Naya memahami maksudnya. Ia memberi aba-aba, dan nahkoda memutar kapal sedikit. Perahu Bali kehilangan sudut serangan ideal dan hanya menabrak bagian kuat kapal, memantul dan terpental. "Luar biasa," gumam Arya Tadah. "Ini seperti dilahirkan di laut." Perahu-perahu Bali mulai mundur perlahan, bukan karena kalah total, tetapi karena mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, menguji, membaca, dan mengukur kekuatan Majapahit.
Saat mereka menjauh, salah satu pemimpin perahu Bali berdiri di atas haluan, menatap lurus ke arah kapal Gajah Mada. Mata mereka bertemu. Bukan pandangan kebencian, bukan provokasi, tapi pengakuan. Kau pemimpin pasukan itu, dan kami sudah melihatmu. Ketegangan di geladak Majapahit perlahan mereda. Para prajurit menghela nafas, beberapa bersorak, beberapa tersenyum bangga. Tetapi Gajah Mada tetap diam. Arya Tadah mendekat. Serangan ini kecil, hanya pembuka. Aku tahu, jawab Gajah Mada. Kau terlihat tegang. Tidak, ia menatap Cakrawala. Aku hanya tahu sesuatu. Apa? Gajah Mada mengunci tatapannya pada Pulau Bali yang kini terlihat lebih jelas. Hutan gelapnya, garis pantainya yang panjang, dan kabut tipis yang seolah menutupinya seperti selendang ritual. Mereka tidak menunggu kita di pantai. Musuh yang sebenarnya menunggu lebih jauh ke dalam, katanya lirih. Arya Tadah menggerinding mendengarnya. Ketika perahu-perahu balik akhirnya hilang di balik kabut, armada Majapahit kembali menyusun formasi. Gelombang kembali tenang, angin kembali normal, tetapi tidak ada satupun prajurit yang merasa situasi kembali aman, karena serangan kecil itu membuka satu kenyataan. Majapahit belum mendarat, tapi perang sudah dimulai. Gajah Mada menatap Bali dengan mata yang tidak berkedip. Ini baru salam pembuka, katanya pelan. Ujian sebenarnya menunggu di daratan. Angin senja bergeser pelan ketika kapal utama Majapahit mulai memasuki jalur laut yang lebih dalam. Matahari menurun di balik awan keemasan, seolah memoles permukaan laut dengan warna kunyit yang memudar menjadi merah darah. Udara berubah tenang, terlalu tenang, sejenis keheningan yang hanya dirasakan para pelaut yang telah terlalu lama mempelajari bahasa laut. Di geladak atas, Gajah Mada berdiri tegak, kedua tangan bertaut di belakang punggungnya. Tubuhnya kokoh seperti tiang kemudi, tetapi matanya memperhatikan sesuatu yang jauh di garis Cakrawala. Cahaya senja menyoroti wajahnya, mempertegas garis-garis keras yang tercetak di sana. Ia tidak berbicara apapun sejak rapat kecil tadi siang. Para prajurit yang lewat menunduk hormat, namun tak satu pun berani menegurnya. Di sampingnya, Arya Tadah, yang kini lebih jarang bicara karena kesehatannya melemah, muncul perlahan. Meski langkahnya tampak tak setegas dulu, matanya tetap tajam. Mata seorang yang pernah membentuk Majapahit melalui kecerdikan dan strategi, bukan melalui pedang. Raden Patih, ujarnya perlahan, menahan napas panjang akibat nyeri yang semakin sering datang. Sejak 3 hari terakhir, kau jarang tidur. Gajah Mada tidak menoleh. Laut memberi tanda Mahapatih. Apa tanda itu? Ia menggerakkan dagunya sedikit, menunjuk ke arah barat. Arus berubah terlalu cepat. Burung-burung laut terbang rendah. Ombak menghempas dari arah yang seharusnya tenang. Suaranya dalam, perlahan, seperti sedang merapalkan kesimpulan yang telah dipikirkan sejak lama. Ada sesuatu di depan kita. Arya Tadah memandangnya cukup lama. Bencana? Gajah Mada menggeleng sekali. Pertemuan. Senja mulai menguning ke arah tembaga. Aroma garam semakin tajam, dan suara para pelaut mulai melemah menjadi bisikan-bisikan gelisah. Ada sesuatu di udara, bukan angin, bukan badai, tetapi semacam tekanan yang membuat setiap napas terasa sedikit berat. Dari anjungan belakang, Senapati Arungbaya, pemimpin pasukan laut yang paling menguasai wilayah timur Majapahit, naik ke geledak utama. Wajahnya keras, berkulit terbakar matahari, tetapi matanya bergerak cepat, menilai arah angin dengan kebiasaan seorang yang hidup oleh lautan. Raden Patih, ia memberi hormat. Para nahkoda bertanya apakah kita perlu mengubah arah layar. Ada aliran angin dari selatan yang tak biasa. Gajah Mada masih menatap laut. Tidak, tetap arahkan haluan ke barat daya. Ikuti rute yang kita sepakati. Arungbaya mengernyit. Jika perubahan arus ini berlanjut, kita akan terjebak dalam pusaran ringan sebelum tengah malam. Justru di sanalah kita perlu berada. Gajah Mada menjawab tanpa keraguan. Senapati itu menatapnya dengan kebingungan yang tak disembunyikan.
Mengapa? Karena Gajah Mada akhirnya memalingkan wajahnya. Mata gelapnya kini memantulkan warna merah jingga lautan. Mereka yang sedang menunggu kita memilih untuk bertemu di sana. Saat kata-kata itu meluncur, Arungbaya terdiam dan bahkan Aryatadah kehilangan kata-kata. Gajah Mada bukan orang yang gemar berbicara dengan bahasa tanda-tanda. Namun ketika ia melakukannya, biasanya tak ada yang keliru. Lalu tiba-tiba, sebuah teriakan dari menara pengawas kapal terdengar. "Kelompok perahu di arah barat! Jarak 4 li! Mereka mendatang!" Para prajurit langsung bergerak. Senjata diambil, tombak-tombak ditancapkan di pinggir kapal. Suasana berubah seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Arungbaya menegakkan tubuhnya, menajamkan pandangan. "Mereka? Bali?" Gajah Mada menggeleng pelan. "Tidak, mereka bukan musuh." "Apa maksudmu?" Aryatadah bertanya. "Perhatikan bentuk perahunya," jawab Gajah Mada. Ketika cahaya senja semakin menipis, bayangan-bayangan perahu itu mulai tampak lebih jelas. Bentuknya panjang, ramping, dengan ukiran burung di bagian haluan. Bukan kapal perang, bukan pula kapal dagang. Aryatadah menarik nafas pendek. "Perahu Chandra Sangkala." Arungbaya melanjutkan. "Dari Lombok?" "Bukan," kata Gajah Mada, matanya mengecil. "Dari Karangasem." Kata itu membuat beberapa prajurit di sekitar mereka saling berpandangan gelisah. Karangasem, tanah tinggi di Bali Timur yang dikenal bukan hanya karena peperangannya, tetapi juga karena pemukimnya yang memadukan kekuatan spiritual dan keberanian prajurit. Aryatadah menahan nafas. "Mungkin utusan?" "Tidak." Gajah Mada menatap garis cakrawala tanpa berkedip. "Mereka datang untuk menilai kita." Gelombang menerjang lambung kapal, menimbulkan suara gemuruh berat. Kini warna langit berubah dari jingga ke ungu kelam, seolah malam tergesa-gesa turun tanpa memberi kesempatan pasukan Majapahit beristirahat. Lalu, sesuatu terjadi. Angin yang dari tadi bergerak pelan tiba-tiba berhenti, benar-benar berhenti. Udara membeku, lautan menjadi datar seperti permukaan cermin. Tidak ada ombak, tidak ada riak. Hening, berlebihan, tidak wajar. Para pelaut saling memandang dengan wajah pucat. Bahkan burung-burung laut yang sebelumnya berputar kini menghilang entah kemana. Senapati Arungbaya membungkuk sedikit dan menyentuh air laut dengan ujung jarinya. Laut seperti ini tak pernah terjadi menjelang malam, kecuali jika... Aryatadah menyelesaikan kalimatnya, suara lirihnya melayang seperti angin yang hilang. Kecuali bila ada kekuatan yang tidak menginginkan gelombang mengganggu pertemuan ini. Perahu-perahu Karangasem kini semakin dekat, tidak cepat, tidak lambat, seolah bergerak di jalur yang telah ditentukan oleh sesuatu yang tak terlihat. Gajah Mada berdiri semakin tegap, memandangnya seperti seseorang yang telah lama menunggu saat ini tiba. Biarkan mereka mendekat. Arungbaya ragu, bagaimana jika ini jebakan? Jika ini jebakan, kata Gajah Mada tenang, maka kita telah memutuskan untuk menghadapinya sejak kita berlayar dari Tuban. Diam sejenak. Lalu, gendang kecil terdengar dari salah satu perahu Karangasem. Ritme lambat, dalam, bergetar di udara yang seharusnya tak mungkin membawa suara sejauh itu dalam keheningan total. Dok, dok, dok. Setiap pukulan seolah menyentuh dada setiap orang di kapal Majapahit. Aryatadah berbisik, "Aku pernah mendengar ritme itu ketika masih muda, di Pura Bukit Gumang. Itu ritme pemanggil jalan." "Jalan?" tanya Arungbaya. "Jalan bagi apa?" tanya seorang prajurit. Gajah Mada menjawab suaranya rendah. "Jalan bagi niat manusia untuk diuji." Senapati Arungbaya menelan ludah. Kita jadi terasa seperti sedang memasuki ritual, bukan medan diplomasi. Gajah Mada mengangguk pelan. Karena Bali tidak memandang perang sebagai sekedar pertumpahan darah. Perang adalah ujian keseimbangan. Mereka ingin melihat apakah Majapahit datang dengan kesombongan
atau dengan tekad. Seolah mengikuti kata-kata itu, salah satu perahu Karangasem mendekat paling depan. Api obor menyala di haluannya, memantulkan cahaya aneh di permukaan laut yang datar. Dari perahu itu, seorang lelaki bertubuh kurus namun tegap berdiri. Rambutnya digelung tinggi, dada bertato pola awan berlapis, simbol para penjaga puncak timur Bali. Matanya menatap tepat ke arah kapal utama Majapahit, seolah jarak tidak berarti apa-apa. Ia tidak berbicara, tidak juga memberi aba-aba. Namun semua orang merasakan sesuatu, penilaian. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh tiap hati prajurit di kapal Majapahit dan menimbangnya. Apakah mereka datang dengan keserakahan, kepongahan, atau tekad yang murni? Arya Tadah berbisik, "Ia bukan panglima." Gajah Mada menjawab, "Benar, ia penjaga jalan." Arung Baya menegang, "Penjaga jalan apa?" Gajah Mada tidak menjawab. Mata mereka berdua bertemu sesaat. Arya Tadah mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa perlu banyak kata. Perlahan, Gajah Mada maju satu langkah ke tepi kapal. Angin yang hilang tiba-tiba muncul kembali, lembut, namun cukup untuk menggerakkan ujung jubahnya. Ia menatap lelaki dari Karangasem tanpa berkedip. Lelaki itu mengangkat satu tangan. Perlahan. Dan semua orang di kapal Majapahit menahan napas. Tidak ada senjata. Tidak ada ancaman. Tidak ada kata-kata. Hanya satu gerakan tangan. Namun gerakan itu seperti membuka pintu ke sesuatu yang tak terlihat. Mata Gajah Mada menyipit sedikit. Arya Tadah menatapnya. "Apa itu? Ajakan?" Gajah Mada menjawab, "Bukan ajakan. Itu tanda." "Tanda apa?"